semua, saya Yusya Lendavita Chandra dari kelas 8A nomor absen 28. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Lutung Kasarung. Mari kita dengarkan. Purbararang dan Purbasari adalah putri kerajaan di Jawa Barat. Meskipun bersaudara, keduanya memiliki sifat yang sangat berbeda. Purbararang pemalas dan sombong. Sebaliknya, Purbasari ramah dan rajin. Purbasari bergaul dengan siapa saja, sekalipun dengan rakyat jelata. Tak heran, rakyat begitu mencintainya. Pertapa ayahnya pun tahu akan hal ini. Maka itu ketika ia semakin tua, beliau menyerahkan tahtanya kepada Purbasari, dan tentu hal ini membuat Purbararang berat. Ia akhirnya merencanakan siasat buruk untuk Purbasari agar tahta kerajaan dapat jatuh ke tangannya. Suatu hari terdengar teriakan dari kamar Purbasari yang membuat Purbararang dan Prabutapa tergempol-gempol mendatangi Purbasari. "Ya ampun, ada apa denganmu?" tanya Prabutapa dengan pilu. Kulit tubuh Purbasari telah dipenuhi dengan bintik hitam dan bahkan sebagian diantaranya telah mengeluarkan nanah yang bau. Purbasari menangis tidak mengerti. Purbararang yang melihat adiknya menangis tidak merasa kasihan. Dia malah membujuk ayahnya untuk mengasingkan Purbasari. "Ayah, bagaimana jika ini penyakit menular? Dia harus diasingkan. Ayah tidak mau kan kalau seluruh negeri terkena penyakit seperti ini?" Mendengar perkataan kakaknya, Purbasari semakin menangis. "Ayah, jangan asingkan aku." Prabutapa pun bimbang. Apalagi tabib istana tidak mengetahui apa yang terjadi kepada Purbasari. Namun akhirnya Purbasari diasingkan ke hutan. Di sana pasti istana membuatkannya rumah sederhana. Hati Purbasari amat sedih, namun demi rakyatnya ia akhirnya ikhlas. Purbasari mulai menjalani hari-harinya di hutan. Meskipun tidak ada yang bisa diajak berbicara, dia masih bisa bercanda dengan semut, burung, dan juga kupu-kupu. Suatu pagi, Purbasari sedang memetik bunga. Tiba-tiba di atas pohon, ada seekor hewan yang sedang berayun-ayun. "Oh, ada lutung!" teriak Purbasari. Lutung itu pun turun dan menyodorkan sebiji mangga kepada Purbasari. Purbasari amat senang karena ia punya teman lagi. Lutung itu ia sebut dengan panggilan Lutung Kasarung, yang berarti lutung yang tersesat. Lutung Kasarung sangat mengerti Purbasari. Dia membantu Purbasari untuk mencari makan, dan dia juga mendengarkan segala keluh kesah Purbasari. Sudah berbulan-bulan lamanya Purbasari tinggal di hutan. Namun penyakit kulitnya tak kunjung sembuh. "Duhai Tuhanku, kapan penyakitku ini akan sembuh?" Mendengar ratapan Purbasari, Lutung Kasarung pun pergi memetik banyak bunga, kemudian memberikannya kepada Purbasari. "Kamu ingin aku membasuh diri dengan bunga-bunga ini?" tanya Purbasari, membuat Lutung Kasarung mengangguk. "Percuma, bau tubuhku sudah terlalu busuk." Walaupun Purbasari menolak, Lutung Kasarung tetap memaksa. Ia membawa Purbasari ke danau yang airnya jernih dan harum. Purbasari pun membasuh dirinya dengan air itu dicampur dengan bunga-bunga yang dipetik Lutung Kasarung. Dan ajaib, penyakit kulit Purbasari pun hilang. Kulitnya bersih tak berbintik. Purbasari tidak henti-hentinya mengucapkan syukur. Ia pun hendak kembali ke istana. Saat hendak bersiap, tiba-tiba datang sebuah kereta kencana yang akan mengantarnya ke istana. Sesampainya di istana, Purbasari turun bersama dengan Lutung Kasarung dan bertemu dengan Purbararang. "Bagaimana penyakitmu bisa sembuh?" Purbasari pun menceritakan semuanya kepada Purbararang, dan Purbararang memutar otaknya untuk mencari cara bagaimana agar Purbasari tidak kembali ke istana. "Adikku, kamu boleh kembali ke istana dan menjadi ratu dengan satu syarat.
Kamu harus mengalahkanku. Purbarara menggerai rambutnya. Kalau rambutmu lebih panjang daripadaku, kamu boleh kembali ke istana. Purbasari pun ikut menggerai rambutnya, dan ternyata rambutnya lebih panjang. Tinggal di hutan berbulan-bulan membuat Purbasari tidak pernah memotong rambutnya. Purbarara lantas memberikan satu syarat lagi. Ini Indrajaya suamiku. Jika kamu memiliki calon suami yang lebih tampan daripada dia, maka kamu boleh kembali ke istana. Purbasari pun terdiam. Dia tidak memiliki calon suami. Ketika hendak membuka mulut untuk mengakui kekalahannya, Lutung Kasarung menarik jarinya dan menunjuk dirinya. Kamu mau jadi suamiku? Tapi kamu kan... Purbasari berbisik bingung. Lutung Kasarung mengangguk sambil terus menunjuk dirinya. Ini calon suamiku, ucap Purbasari, membuat Purbarara dan Indrajaya tertawa terbahak-bahak. Lutung, calon suamimu Lutung? Mana ada dia lebih tampan dari Indrajaya? Purbarara mencoba pergi sebelum dia mendengar suara aneh. Dan ajaib, tubuh Lutung Kasarung berubah menjadi pria yang jauh lebih tampan daripada Indrajaya. Purbasari terkejut, kemudian Lutung Kasarung menjelaskan semuanya. Ternyata dia merupakan pangeran yang tampan. Ketika masih bayi, ia dikutuk oleh musuh ayahnya. Kutukan tersebut hanya bisa hilang jika ada perempuan baik hati yang ingin menerimanya menjadi calon suami. Akhirnya Purbarara mengakui kekalahannya. Mereka kembali ke istana. Tak lama kemudian, Lutung Kasarung datang untuk melamar Purbasari. Mereka pun menikah dan hidup bahagia selamanya. Tamat. Sekian, terima kasih.